Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari bab 3 budidaya ternak kesayangan. Bab yang akan kita bahas di sini adalah sarana dan teknik budidaya ternak kesayangan dan tahapan budidaya ternak kesayangan. Sarana dan teknik budidaya ternak kesayangan yaitu bahan-bahan seperti hewan yang akan dipelihara, pakan, obat-obatan, dan air. Setelah bahan-bahan dipersiapkan, kita juga harus menyiapkan peralatan. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu hewan yang akan dipelihara, contohnya seperti kelinci, hamster, burung merpati atau burung dara, dan burung kenari. Memilih hamster berjenis kelamin betina yang gerakannya lincah serta memiliki nafsu makan yang usia yang cocok dijadikan indukan adalah hamster berusia 4 sampai dengan 11 bulan. Karena jika kurang dari 4 bulan dikhawatirkan anak yang dilahirkannya nanti lemah dan pertumbuhannya tidak maksimal yang baik dengan tampilan fisik sehat. Memilih kelinci. Bibit kelinci yang baik untuk dipelihara hendaknya berumur di atas 35 hari atau sudah berumur 60 hari. Saat di bawah umur 35 hari, anak kelinci masih membutuhkan susu dari induk dan rentan terhadap kematian bibit. Untuk pemilihan jenis merpati, indukan merpati harus lincah, sehat, dan berukuran besar. Berusia 7 bulan ke atas. Indukan harus memiliki bulu yang bagus, bagian ujung sayapnya tidak melorot, dan memiliki ketangkasan yang kuat. Burung kenari. Bakalan kenari yang berkualitas baik memiliki ciri antara lain tidak cacat fisik, berkepala besar, mata besar, dan terlihat melotot. Memiliki paruh yang berpangkal lurus, lebar, panjang, besar, dan tebal. Lubang hidung dekat dengan mata, sayap yang mengepit, dan cengkraman kuat, leher panjang dan padat. Nafsu makannya tinggi, lincah, dan sering berkicau atau bersuara. Pakan ternak adalah semua bahan yang diberikan kepada ternak berupa campuran berbagai macam bahan organik dan anorganik untuk memenuhi kebutuhan zat makanan bagi pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Pakan yang diberikan ada pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami berasal dari lingkungan di sekitar, contoh sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serangga, cacing, ulat, jangkrik, dan kroto. Untuk pakan buatan umumnya berbentuk pelet.
obat-obatan. Jadi perlu juga diberikan obat-obatan supaya hewan ternak kita tumbuh dengan sehat. Yang diperlukan obat-obatan dapat diberikan untuk mencegah maupun penanggulangan hama. Obat-obatan ada yang alami berupa ekstrak tumbuhan, misalnya lidah buaya, daun pisang, atau daun pepaya. Untuk obat buatan berasal dari zat kimia yang dapat mematikan sumber penyakit. Peralatan, alat-alat yang diperlukan sebagai sarana budidaya ternak kesayangan antara lain kandang, tempat minum, tempat pakan, timbangan, sprayer, dan pembersih kotoran. Seperti terlihat di gambar. Tahapan budidaya ternak kesayangan. Tujuan pemeliharaan ternak kesayangan berbeda-beda tergantung pada jenis ternaknya. Teknik yang perlu diperhatikan dalam budidaya ternak kesayangan adalah pemeliharaan kandang, pemilihan bibit, pola pemberian pakan, serta pencegahan hama penyakit. Pemilihan kandang yang baik, yaitu kandang yang bersih dan nyaman, sangat penting dalam budidaya ternak kesayangan. Kandang harus rutin dibersihkan untuk menjaga kelembapannya minimal seminggu sekali. Tempat pakan, minum, dan lantai kandang yang terdapat dalam kandang juga harus rutin dibersihkan. Pemilihan bibit. Untuk pemilihan bibit ternak adalah ternak yang mempunyai dan mewariskan sifat unggul serta memenuhi persyaratan tertentu yang untuk dikembangbiakan. Pemilihan bibit yang baik dapat diketahui dengan melakukan seleksi. Calon bibit yang dipilih adalah yang memiliki bentuk tubuh seimbang dan tidak cacat. Pemberian makan. Pemberian pakan harus memperhatikan jumlah kebutuhan, waktu pemberian, dan cara pemberian pakan. Pakan untuk kelinci harus memiliki porsi 80% tumbuhan hijau dan 20% konsentrat. Untuk jenis pakan hijauan, pastikan harus dalam keadaan layu namun tidak busuk. Proses pelayuan berguna untuk mempertinggi serat kasar, juga untuk menghilangkan getah atau racun yang dapat menimbulkan kejang-kejang dan diare. Pakan tambahan atau konsentrat bisa diberikan dalam bentuk pelet atau pekatul yang dicampur dengan sayuran. Perlu juga pencegahan hama dan penyakit. Lahan yang hendak didirikan, kandang harus bebas dari penyakit menular. Kandang harus kuat, aman, nyaman, dan bebas penyakit. Periksa kesehatan ternak yang baru dibeli. Jika terdapat tanda-tanda kurang sehat, ternak dapat segera diobati. Selain itu, jaga kandang dan lingkungannya agar tidak lembab dan bebas genangan air. Lakukan penyemprotan disinfektan atau proses penyuci hamaan kandang dan lingkungan sekitarnya. Lakukan vaksinasi secara teratur. Terima kasih, semoga tayangan ini semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan dan sukses.